101,1 Smart FM Makassar, di Spirit of Indonesia Business and Inspiration. Dan selamat sore jelang petang untuk Smart Listeners dimanapun Anda berada tentunya, dan juga Smart Viewers ya tentunya. Oke, kembali tentunya bersama saya di sore hari ini yang Masya Allah cuacanya sangat cerah. Gimana kabar Anda? Yang ada di manapun ya, pasti baik-baik dong ya. Ini semua aktivitas lancar ya. Jemuran gimana, aman ya? Smart Listeners. Oke, kembali bersama saya RD Sam dalam program Smart Community ya. Dan saya tidak sendiri seperti biasa. Kita sudah kedatangan ya salah satu komunitas dari jumlah komunitas yang tak terbatas di Sulawesi Selatan, khususnya yang ada di Kota Makassar. Kali ini kita sudah kedatangan tamu ya dari komunitas Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan Kota Makassar ya, dengan tema satu-satunya makna hidup adalah untuk melayani kemanusiaan. Wah, ini luar biasa, dari dengar aja kalimatnya ini tentang kemanusiaan dan ada kata satu-satunya makna hidup. Wah, ini sangat fundamental ya, sangat begitu dalam, begitu mengakar dan sebagainya. Baik, kalau begitu daripada penasaran ya untuk Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah yang menikmati pisang goreng atau teh hangat, enak banget, atau yang ada di jalan, hati-hati Ki. Kita langsung saja salam sapa dan kenalan dengan teman-teman dari komunitas Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan Kota Makassar atau disingkat dengan JBKP. Ya, JPKP. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, boleh dipakai mic-nya dulu, silahkan. Iya, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Sore. Sore, gimana kabar tak semua? Baik, alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah baik ya. Ke sini ada hambatan di jalan atau seperti apa? Mungkin rintik-rintik atau gimana? Agak sedikit macet sih. Agak sedikit macet. Macet. Tapi alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Oke, baik, kembali ke komunitasnya. Komunitas Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan Kota Makassar. Nah, ini lumayan ya, agak apa ya sifatnya, ilmiah gitu ya, agak formal begitu dari komunitasnya, tapi ini sangat mendalam karena ada gerakan-gerakan sosial seperti itu. Ini boleh dijelaskan dulu nggak sih sebetulnya komunitas Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan Kota Makassar itu apa? Tapi sebelum kita sampai ke sana, kita mau kenalan dulu dengan Bapak Ibu sekalian. Saya mulai dari Bapak sini dulu deh. Boleh kenalkan diri dulu, namanya siapa, kemudian sebagai apa di komunitas ini, sudah berapa lama dan di bagian apa? Oke, silakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Imran Madukeleng. Kebetulan saya di JPKP Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan itu sebagai Ketua DPW Sulawesi Selatan yang mengkoordinir semua kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan. Wah, oke. Nah, saya bergabung di JPKP itu dari mulai tahun 2015 sampai saat ini. 2015 sampai saat ini. Berarti 10 tahun. 10 tahun. Satu dekade. Oke, panggilannya Bapak siapa? Saya Imran. Oke, Pak Imran, selamat datang di Smart FM di program Smart Community. Oke, sebentar saya akan balik ke Pak Imran. Selanjutnya Ibu, silahkan jilbab merah. Boleh dong perkenalkan diri. Namanya siapa, sebagai apa di dalam komunitas ini, dan kemudian sudah berapa lama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dipakai itu tetap nyala. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Asnia Yusuf, Ketua JPKP Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan Sekota Makassar. Iya. Dan saya sudah berada di JPKP ini lebih dari 5 tahun. Oh, Masya Allah, setengah dekade. Oke. Panggilannya Ibu? Ibu Nia saja. Ibu Nia. Oke, selamat datang Ibu ya di program Smart Community. Selanjutnya boleh Ibu perkenalkan diri, kemudian sebagai apa dan sudah berapa lama? Iya, nama saya Wahyuni Karim. Saya kebetulan sekretaris wilayah JPKP Provinsi Sulawesi Selatan. Masya Allah. Ya, alhamdulillah sampai hari ini kurang lebih sekitar
9 tahun saya bergabung di JPKP. Hampir 1 dekade. 2016 kalau tidak salah. Oke, itu saya sekretaris wilayah wilayah. JPKP Provinsi Sulawesi. Ya, selamat datang Ibu ya di Makasih. Smart FM, Smart Community. Selanjutnya Ibu boleh ya perkenalkan diri, nama lengkapnya siapa, dipanggil siapa, kemudian sebagai apa di komunitas ini dan sudah berapa lama? Boleh, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua DPC Biringkanaya. Nama saya Sri Juliati. Tapi saya punya nama keren. Asik, nama beken, nama Iya. keren. Oke. Iya, saya dipanggil Mami. Biar merata merakyat. Iya. Iya, Oke. nggak ada perbedaan. Betul, Iya, betul, iya. betul. Supaya lebih sudah- dekat ya. Iya, iya. Mhm. Sudah 3 tahun 3 tahun. bergabung di JPKP. Oke, baik. Iya. Berarti di sini beda-beda ya, 10, 9, kemudian 5 dan 3 tahun. Baru Oke. bergabung. Oke, baik, kalau begitu boleh minta tepuk tangannya dulu Ibu. Oke, baik, kita masuk ke komunitas ini. Mungkin Bapak bisa jelasin ya. Sebetulnya komunitas yang disingkat JPKP ini itu apa gitu, dan dinaungi oleh apa, dan boleh dijelaskan sejarahnya deh, silakan. Ya, jadi JPKP ini ya singkatannya itu Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan. Itu berdiri sejak tahun 2015 waktu pada saat setelah Bapak Presiden Joko Widodo dilantik. Nah, sebelum JPKP ini mendarat ke bumi, komunitas ini ada di dunia maya. Nah, setelah pimpinan-pimpinan mungkin yang mendirikan JPKP ini bersepakat bagaimana caranya ini kita hadir ke bumi untuk melakukan kebaikan-kebaikan terhadap manusia. Nah, jadi setelah JPKP ini hadir di permukaan, mungkin waktu pada saat masuk tahun 2015 itu baru-barunya JPKP sudah bergabung di situ. Ya. Jadi kegiatan yang selama ini yang dilakukan itu fokus itu adalah kesehatan, pendidikan dan sosial. Nah, itu adalah jiwa panggilan kita ini sebagai relawan kemanusiaan. Di JPKP itu adalah melayani manusia, saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan dalam 3 aspek tersebut, yakni kesehatan, pendidikan dan sosial. Oke, jadi secara garis besar komunitas ini itu kesehatan, pendidikan dan sosial ya, 3 bidang secara utama ya. Oke, baik. Dan historinya ini dimulai dari tahun 2015 membersamai Pak Jokowi saat itu. Dan kemudian alhamdulillahnya sekarang itu perlahan-lahan bertransformasi menjadi lebih luas lagi peruntukannya seperti itu, Pak ya. Oke, baik. Sekali, ya. Terima kasih, Pak. Nah, saya ke Ibu Nia. Ya, Ibu Nia. Nah, boleh dijelasin Bu Nia mungkin dari historisnya itu, kemudian transformasinya. Jadi dari apa ke apa, mungkin lebih detail lagi seperti itu, dari sejak 10 tahun yang lalu sampai hari ini. Kira-kira bidang-bidang apa saja yang bertambah selain 3 cakupan 3 bidang besar ini gitu, Bu. Ya, terima kasih. Gini kan, kalau saya hitung dari 10 tahun yang lalu saya belum bergabung. Oke. Saya bergabungnya lebih dari 5 tahun yang lalu. Dan pada waktu itu fokusnya kita memang di bidang kesehatan, karena kebetulan pada waktu saya bergabung itu saya divisi kesehatan, belum jadi ketua. Jadi ya beriringnya waktu kita mendampingi kesehatan, pendidikan, sosial itu sudah bertambah lagi karena banyaknya permintaan bantuan mengenai kasus-kasus yang bisa didampingi, misalnya dari kasus di bidang pertanahan, bidang apa namanya itu hukum itu. Ya alhamdulillah sudah bisa ditangani ya. Alhamdulillah banyak yang selesai juga. Seperti itu anunya. Jadi kita sangat bangga di JPKP karena bukan cuma 3 bidang, malah bertambah lebih banyak dari itu yang kita bisa dampingi. Berarti sayapnya bertambah banyak dong ya. Iya. Boleh disimpan dulu Bu statementnya. Saya ke Ibu Wahyuni ya. Boleh dijelaskan, ditambahkan lagi sebagai
member ya atau sekretaris ya yang lebih lama masa abdinya di dalam, boleh bisa elaborasikan lagi, dijelaskan lagi mengenai pertambahan bidang yang tadi cuma 3 kemudian sampai sekarang banyak banget gitu. Silakan Ibu. Terima kasih. Dari awal memang JPKP Roh dan Marwah JPK itu ada 3 bidang. Ini bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial. Seiring waktu berjalan, beberapa banyaknya masyarakat yang mengadukan permasalahan-permasalahannya, maka dari itu bertambahlah beberapa bidang. Ada beberapa kasus yang ditangani di sosial itu di bidang agraria, kemudian hukum, ada juga kasus-kasus di perbankan, di pembiayaan, itu semua alhamdulillah. Misalnya kredit macet kayak gitu ya? Iya, kredit macet, kemudian ada beberapa penipuan di bidang-bidang misalnya di pembiayaan begitu, ada tarik motor lah apa dan sebagainya. Ini berisiko juga ya? Iya, berisiko juga lumayan. Berisiko juga sebenarnya. Yang namanya pendamping masyarakat Pak ya, apapun bidang itu luar biasa ya. Untuk mengimplementasikannya ke masyarakat, ya menjadi mediator buat masyarakat ke pemerintah ataupun siapapun itu pihak swasta ya, itulah kami. Maksudnya itulah kehadiran kami ada di Ini situ. kayak berasa kayak wakil rakyat gitu ya. Ya. Ini emang real wakil rakyat karena emang langsung ke lapangan ya. Kita Kemudian langsung betul-betul ke lapangan. menjembatani seperti Betul, itu. kita memang betul-betul menjadi mediator untuk teman-teman dan untuk masyarakat miskin di bawah. Artinya ya ketika yang mereka datang mengadu ke kami bahwa kami memiliki permasalahan seperti ini, ya kami bertanya ke masyarakat tersebut bahwa kronologis dari awal sampai sini itu seperti apa. Kalau memang ada kejanggalan di dalamnya, Lapor. maka kami akan turun, maka kami akan ke pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kasus-kasus tersebut. Nah, itulah kehadiran kami untuk masyarakat selain di bidang kesehatan. Wah, luar Maka biasa. memang menjadi tanggung jawab kami sebagai relawan, sebagai pendamping untuk mendampingi masyarakat-masyarakat yang pasien-pasien di rumah sakit dan lain sebagainya. Oke. Berarti memang kedengaran dan memang ya tercermin bahwa ini sangat heroik seperti Ya. itu Bu ya. Oke, boleh disimpan statementnya dulu, saya ke Mami. Saya ke Mami sebagai member yang paling muda. Ya, seperti itu. Kira-kira apa sih alasannya masuk ke lembaga ini atau komunitas ini? Oh, iya. Apa yang menjadi magnet di dalamnya? Iya, saya tertarik bisa bermanfaat, bermanfaat diriku. Maksudnya ada yang minta pendampingan, ada kebahagiaan tersendiri, bisa berbakti sesama. Iya. Seperti tema juga ya, Iya. satu-satunya makna hidup Iya. adalah sekian-sekian Iya, kayak gitu ya. makanya saya terlambat karena tadi dari kantor dinas. Oke, karena memang tadi mengutip kata manfaat, sebaik-baiknya Iya, manusia adalah yang yang bermanfaat. ya bagi Iya, orang lain seperti iya, itu. iya. Nah, sejak 3 tahun ini apa istilahnya yang selalu membuat Ibu itu istilahnya semangat gitu, yang misalnya kalau down ke lembaga ini JPKP itu semangat lagi. Iya. Iya, apa yang membuat seperti itu di JKP? Bisa menyelesaikan masalahnya. Jadi apa ya? Masalah kami itu terlupakan dengan adanya masalah. Oke. Iya. Ini Iya. ajaib ya. Ajaib ya. Oke. Menyelesaikan orang seketika masalah kita ini juga Iya. setengahnya terselesaikan. Iya. Oke. Artinya alhamdulillah masalah kita itu ya masih ada ya yang lebih parah di bawah daripada kita ini. Iya. Artinya dengan mendampingi orang, memberikan solusi terhadap masalah orang, setidaknya itu tadi setengah Iya. dari masalah kita ini juga berkurang. Iya. Karena kita menciptakan suasana senang, Iya. suasana bangga, suasana bersyukur. Iya. Karena dengan kesyukuran itu kita bisa itu tadi Iya. tenang, ya. Tenang, betul. Seperti itu. Wah, luar biasa, tepuk tangan dulu dong. Baik, pertanyaan selanjutnya. Karena saya dengar tadi di briefing bahwa ada ada sedikit kesimpulan bahwa lembaga ini adalah bentuk transformasi, seperti itu ya. Karena memang dari awal walaupun agak mirip, tetapi ini lebih menjangkau lebih luas lagi. Nah, boleh dijelaskan Ibu ya bentuk
transformasi konkret gitu dari yang misalnya awalnya mendampingi Bapak ya Presiden Jokowi saat itu, dan kemudian saat ini yang mungkin signifikannya berbeda tapi lebih dekat ke masyarakat, itu seperti apa gitu, boleh dijelaskan? Iya, kalau memang pada dasarnya JPKP itu berawal terbangun, kemudian tercipta karena memang belusukannya Pak Jokowi. Iya. Ya, begitulah kami saat ini. Artinya kami memang tidak secara langsung teman-teman mengatakan kamu ada masalah tidak? Itu tidak seperti itu. Tapi mereka datang melaporkan ke kami. Datang melaporkan ke kami. Bahwasanya kami memiliki masalah Pak seperti ini, misalnya di perbankan nih, kredit macet, kemudian perbankan tidak memberikan kebijakan. Padahal secara undang-undang OJK itu ya ada berperang dalam hal itu. Nah, disitulah kami mulai dari A sampai Z menyelesaikan masalah-masalah masyarakat di bawah. Kompleksnya permasalahan masyarakat menjadi tantangan buat kami. Iya. Mulai dari premanismenya. Iya, mulai dari banyak hal. Gertak-gertaknya ya Allah. Kadang ini kan Pak, masyarakat juga itu kadang berbohong sedikit untuk menutupi bahwasannya misalnya nih Pak, dia tidak satu bidang saja, misalnya di bidang kesehatan. Misalnya dia mengatakan bahwa saya tidak memiliki BPJS. Misalnya dia BPJS mandiri, tiba-tiba masuk di rumah sakit karena tunggakannya yang banyak dia tidak bayar. Kemudian mengatakan saya tidak punya BPJS. Baik. Kami tidak serta merta menerima itu bahwasanya tidak mungkin dia tidak punya BPJS ya. Kami dengan nomor KK dan nomor ini kami cek, ternyata dia punya. Dan pihak rumah sakit mengatakan ibu ini punya Pak. Karena ada hal yang dihindari ya Bu ya. Yang dihindari. Nah, dari situlah kami kadang membangun komunikasi dengan pasien bahwasanya sedari awal sebaiknya dikatakan bahwa kejujuran itu menjadi nomor satu untuk dibantu. Nah, ini salah satu tantangan terbesar ya. Iya, tantangan terbesar. Nah, transformasi ke depannya itu ya semakin ke depan ternyata masyarakat yang mengenal JPKP di luar sana sudah mengerti bahwasanya ternyata kalau kita berhadapan dengan JPKP yang paling utama itu adalah sebuah kejujuran, karena kronologi itulah yang kami bangun. Iya. Kronologi itulah yang kami bangun. Betul. Misalnya ke pihak swasta atau pihak pemerintah, bahwasanya apa yang diceritakan oleh pihak si A itu juga yang kami ceritakan ke pemerintah. Kalau bisa dianalogikan ya, mohon maaf kalau salah misalnya Ibu. Jadi kayak orang ini yang kita wakili itu kita seolah-olah sebagai pengacaranya gitu ya. Kasarnya ya. Mungkin penafsirannya naif, tapi itu adalah bentuk kosakata yang paling gampang dipahami oleh masyarakat awam. Iya. Saya Bu pengacara tak. Di sini maki ku bantu kayak gitu kan? Iya. Oke, baik, luar biasa. Kan ini Pak, saya juga mau satu hal yang ingin saya katakan bahwasanya ketika teman-teman melakukan pendampingan ini di bawah ini, itu tidak serta-merta juga bahwasanya sini saya dampingi kamu. Tidak. Kami mengatakan bahwa ada nggak surat kuasa yang bisa kamu berikan ke kami ketika kamu tidak hadir pada saat kami mengunjungi atau menjadi mediator kamu ke dia, itu menjadi bukti bahwa kami ini memang sudah dikuasakan oleh kamu. Betul. Kami memang bisa melakukan komunikasi dengan pihak-pihak tertentu untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini. Ada amanah mutlak seperti itu. Iya, itulah seperti itu artinya. Jadi kami itu bekerjanya sangat apa ya Pak? Jadi masyarakat juga harus tahu diri gitu. Jangan cuma kita yang sibuk sendiri gitu ya. Tolong kerjasamanya ya, seperti itu ya. Betul. Karena ini adalah gerakan jariah ya, seperti itu. Betul sekali. Luar biasa. Terima kasih Bu Wahyuni ya. Saya ke Ibu Nia ya. Ibu Nia, dari sekian banyak sudah 5 tahun bergabung di sini, program kerja apa yang paling disukai gitu, dan mengapa harus memilih? Nggak boleh semua. Harus ada satu yang paling favoritnya gitu. Dari sekian banyak ini yang dilakukan program kerja, satu yang paling favorit dan mengapa? Terima kasih. Yang sebenarnya sih kalau saya 3 yang saya tekuni itu yang saya sangat banggakan. Apa itu? Saya sangat senangi 3 bidang tapi disuruh memilih. Iya. Cuma satu ya. Bisa di-spill dulu 3-nya, kemudian pilih satu. Ya makanya. Spill dulu apa itu 3? Di hati saya kan 3. 3. Kesehatan, pendidikan. Sosial. Oke, satu pilih. Yang saya paling pilih yang paling mendalam itu kesehatan. Kenapa? Gitu. Ya, karena begini. Kesehatan itu sangat penting kami dampingi karena masih banyak
masyarakat yang betul-betul miskin yang tidak mempunyai BPJS atau KIS biasa terkendala di rumah sakit. Dia mau bayar kebetulan dananya tidak ada karena orang miskin kan. Ya itulah, itu saya senangi. Bagaimana bisa saya bantu orang ini keluar dari rumah sakit tanpa membayar sepeser pun. Itu tantangan buat saya. Oke. Sering saya Sampai Ibu dapati. terharu ya. Luar biasa. Ibu beneran terharu. Ya. Saya betul-betul suka di situ, Bu. Karena begini, kalau setiap saya dampingi berhasil, terima kasihnya itu luar biasa. Iya, terima kasihnya luar biasa. Bahkan dalam hati saya bilang, loh, saya ini juga susah, saya masih bisa bantu mereka. Itu. Karena kesehatan lebih penting menghidupkan manusia. Iya, betul, yang betul. dalam ambang kematian, adanya JPKP, dia berpikir mau ke rumah sakit, saya tidak punya uang, saya tidak punya BPJS, saya tidak punya KIS. Saya bilang jangan takut, rumah sakit ada kebijakan. Betul. Mari saya antar ke rumah sakit. Alhamdulillah karena ada rumah sakit daya yang memang begitu luar biasa membantu masyarakat Makassar tanpa dibayar, menggunakan surat keterangan tidak mampu, itu sudah bisa diobati. Oke. Iya. Jadi untuk warga sekitar Dayak boleh dong ya ke rumah sakit Dayak ya. Ingkut Makassar ya. Makassar. Iya, seluruh Makassar. Oke. Itu dia. Dan bila mana ada juga di rumah sakit lain, bahkan banyak di Wahidin, kita dampingi gratis. Alhamdulillah kerja sama kita dengan rumah sakit dan pemerintah. Oke. Itu pasien bisa digratiskan. Wah, berarti memang Iya. masyarakat juga perlu meningkatkan literasi ya, pengetahuan tentang di mana kini, jangan langsung nyerah ya. Pokoknya berusaha dulu karena memang ternyata ada gitu jalannya ya. Ternyata banyak gitu ya. Baik, terima kasih Bu Nia ya. Masya Allah. Saya juga jadi ketularan terharu. Tapi nahan gitu. Oke, supaya saya bisa tetap mewawancarai orang gitu ya. Baik, dengan Bapak siapa saya lupa tadi? Andi Imran, Bapak Andi Imran. Nah, selama 1 dekade ini apa suka duka gitu dari menjalankan JPKP ini? Iya, boleh silakan dijelaskan. Oke. Kalau berbicara suka duka, luar biasa suka dukanya. Yang mau dari mana dulu nih? Suka apa duka dulu? Dukanya dah. Oh, dukanya dulu. Jadi kita itu mendapat banyak sorotan dari orang-orang yang mungkin tidak senang dengan kita. Oke. Itu bahasa-bahasa yang sangat-sangat mungkin tidak harus kita dengarkan ya. Bagaimana caranya JPKP mensejahterakan orang, membantu orang, sedangkan orang-orangnya sendiri itu miskin. Nah, contoh saya memang miskin. Saya ini tidak punya pekerjaan. Saya fokus di relawan. Setelah saya masuk bergabung 2015, saya fokus di relawan. Intinya tadi itu saya bagaimana di sisa umur saya ini bisa bermanfaat untuk orang. Nah, banyak sekali itu bahasa-bahasa miring-miring itu bawa bagaimana mau mensejahterakan, bagaimana mau membantu orang sedangkan tidak punya apa-apa, sekretariatnya aja tidak ada. Nah itu, memang satu-satunya mungkin organisasi yang ada di Sulawesi Selatan ini yang tidak punya sekretariat ya mungkin JPKP. Karena memang kita tidak punya sekretariat, kita tidak pernah berharap bahwa pemerintah harus membantu kita, memberikan apa dan segala macam, karena yang kita tanamkan itu adalah bagaimana caranya ini kita bisa memfasilitasi masyarakat yang membutuhkan bantuan, membutuhkan bantuan sehingga apa yang dia butuhkan itu bisa tercapai. Jadi seyogyanya kita ini JPKP ini adalah mitra masyarakat, mitra pemerintah, menjadi jembatan yang setiap harinya diinjak itu, setiap harinya dilalui bolak-balik itu dengan suka dan duka. Nah, kita ke sukanya. Seperti disampaikan tadi Ibu Ketuaku dari DPD Makassar. Ketika kita melakukan kegiatan kemanusiaan yang kesehatan yang memang selalu ada di hati kita ini sebagai relawan kemanusiaan, bahwa setelah kita melakukan kegiatan kemanusiaan yang tadi katanya orang itu bahwa bagaimana caranya mau membantu orang kalau dia tidak punya apa-apa, kita bisa membuktikan bahwa JPKP bisa memberikan bantuan kepada masyarakat yang tidak mempunyai biaya dalam berobat. Setelah dia sembuh, dia pulang secara gratis. Mereka jadi tersenyum. Walaupun kita ini tidak memberikan suatu uang atau apapun itu, tapi kita memberikan bantuan sesuai dengan kelebihan kita sebagai
relawan JPKP. Jadi kalau dukanya sih ya mungkin lebih banyak daripada sukanya. Sekarang sama hari ini kita datang ke sini ya sebenarnya duka. Kami ini ke sini mengeluarkan biaya BBM, kehausan, kepanasan sampai muka saya ini merah-merah kena macet. Ini duka sebenarnya. Tapi karena saya ingin memperkenalkan lebih luas JPKP seperti apa, inilah kami. Sederhana, tidak punya apa-apa tapi bisa bermanfaat untuk orang lain. Gitu. Oke, jadi esensinya adalah bahwa memang duka ini kemudian berubah menjadi suka yang tidak bisa diucapkan, ya, yang hanya bisa dicatat oleh malaikat. Betul. Ya, seperti itu. Itu pahalanya ya. Jadi dan pahala itu tidak bisa diukur ya. Dan justru lebih besar lagi kalau di luar logika seperti itu. Tapi kalau betul, Masya Allah. Kalau logikanya adalah dukanya lebih besar, tapi imannya itu dari segi pahala itu tidak bisa diukur. Seperti itu, Masya Allah. Oke, baik, saya ke Mami. Ini udah dilekatkan namanya, nggak apa-apa Mami. Iya. Nama beken ya. Iya, nama Oke, bekennya. Mami, pertanyaannya senada dengan Ibu Nia. Iya. Dari sudah 3 tahun ya, Iya. kemudian ikut, pasti ada suka dukanya. Tetapi pertanyaannya adalah dari sekian banyak kegiatan ini, kegiatan apa yang paling disukai dan alasannya apa? Ini kebetulan juga saya sebagai PJS RW. Boleh Jadi dipanjangkan PJS itu apa? pejabat sementara. Oh, pejabat sementara. Oke. Iya, pejabat jelaskan. sementara di Kelurahan Pacarakan. Nah, ini apa? Sukanya itu apabila warga benar-benar ya miskin, tidak mampu, saya langsung terjun langsung. Tapi ke kalau misalnya yang difavoritin gitu, dari sekian banyak apa gitu dan alasannya kenapa? Yang difavoritkan gitu. Kalau harus memilih. Iya, Apa? dari sekian banyak program kerja, banyak yang dilakukan kegiatan gitu. Yang mana? oh ini di sosial, Seperti apa tuh dan mengapa? yang meninggalkan, terus yang Oke. butuh SKTM, Oke. iya. Kan dia biasa butuh kain kafan yang gratis. Nah, di situ saya terjun langsung ke dinas sosial. Oke, memang Iya. suka di bagian itu ya. Mungkin orang lain agak-agak ngeri dengar jadi kain kapan. Setidaknya membantu perlengkapannya kan. Oke, Iya. jadi ada rasa kepuasan Iya, gitu ya. kepuasan tersendiri. Iya. Masya Allah. Ini barusan. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah kegiatan yang belum lama ini dilaksanakan dan yang akan dilaksanakan paling terdekat itu apa nih? Saya ke Bapak. Kegiatan yang sebelum yang terdekat dari hari ini dan yang akan datang yang tidak jauh dari hari ini itu apa, Pak? Yang akan dilaksanakan. Kegiatan yang barusan kita laksanakan itu tanggal 19 sampai 20 itu adalah pemilihan ketua DPD Kabupaten Bone yang sudah dilaksanakan. Dan barusan ini setelah sebelum saya ke sini saya dari PLN Jalan Mengusidi. Itu melakukan kegiatan ke sosial juga. Baik. Pendampingan masyarakat terkait daripada pelanggaran-pelanggaran itu. Nah, yang akan datang nanti ini kita akan melakukan kegiatan rutinitas tahunan kita itu di Sulawesi Selatan itu adalah Jambore sekaligus dirangkaikan dengan perayaan 17 Agustus. Nah, itu kebetulan acaranya nanti itu di Kabupaten Pangkep. Jadi tuan rumah. Jadi nanti itu di acara tanggal 16-17 Agustus itu nanti kita berkumpul di satu tempat di Kabupaten Pangkep itu dari seluruh kabupaten yang sudah terbentuk JPKP-nya. Seperti itu. Biasanya kalau berkumpul seperti itu dari seluruh Sulawesi Selatan, apakah akan ada poin yang dihasilkan atau memang sebagai landasan ajang silaturahmi aja atau seperti apa, Ya. Bapak? Pertama pasti silaturahmi, saling mengenal antara satu dengan yang lainnya. Terus berkoordinasi kegiatan-kegiatan kemanusiaan seperti apa menjalankannya. Nah, jadi
ajang pertemuan silaturahmi setiap tahunnya itu kita namakan Jambore atau perayaan 17 Agustus itu adalah kita itu akan melakukan musyawarah kepada seluruh anggota yang hadir di situ, apa-apa yang menjadi kendala ketika melakukan kegiatan-kegiatan kesehatan, pendidikan dan sosial. Seperti itu. Jadi sebagai bentuk pembelajaran kepada teman-teman yang lainnya, ya saya sebagai ayahnya atau bapaknya di JPKP yang langsung memberikan apa-apa yang selama ini yang sudah saya dapatkan selama 10 tahun ini. Ya demikian. Oke, Ya. bisa dikatakan juga kegiatan training ya. Ya, training ya, kan. oke. Sebenarnya kita itu ada beberapa kegiatan nasional, kongres, rakernas. Namun kita di Sulsel ini punya kegiatan tersendiri. Nah, awalnya itu saya namakan itu Tudang Sipulung. Iya. Tudang Sipulung itu tapi tidak berkegiatan 17 Agustusan. Nah, seiring dengan waktu saya melihat ini banyak teman-teman saya di perkumpulan selalu berharap gimana supaya bisa tampil di acara-acara momen 17 Agustus itu. Nah, saya berpikir daripada kita berharap untuk tampil di suatu momen acara 17 Agustus, mending saya nih yang menggerakkan teman-teman saya. Bagaimana kalau kita membuat sendiri acara momen Jambore dan 17 Agustus, sehingga berbeda daripada yang lain dan memberikan contoh kepada pemerintah bahwa kami ini hadir di masyarakat, memberikan contoh bahwa JPKP itu adalah sangat peduli dan sangat paham yang namanya kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi langsung action. Oke, baik, terima kasih Pak Andi Imran. Saya ke Mami lagi karena kita teracak ini diajak ke. Mami nih, selama 3 tahun ini ya, kemudian udah pernah kemana aja gitu, daerah-daerahnya misalnya sosialisasi apakah hanya sebatas di Makassar aja atau memang udah ke kabupaten-kabupaten lain atau bahkan mungkin ke luar provinsi Sulsel atau gimana nih? Pertama saya masuk itu Rakernas di Jakarta. Oh, langsung Jakarta. Langsung keren, Jakarta. Keren. Iya. Terus Rakernas ke Balikpapan, Bapak ya. Iya. Jadi saya sudah 2 kali ikut Rakernas. Oh, di luar provinsi ya? Bergabung, iya. Skala nasional ya, rapat kerja nasional. Iya. Kalau wilayah-wilayah yang lain di kabupaten dan di Makassar sendiri udah kemana aja? Pendampingannya ke Takalar. Oh, Kabupaten Takalar. Iya. Kemudian kalau untuk di Makassar ada 16 kecamatan gak sih? 18, 16 gitu. Itu seluruh 18 ya. Oke, itu seluruh kecamatan udah pernah disisir gak sih? Kan ada masing-masing. Oh, ada OPC-nya. masing-masing. Iya. Oh, kirain bisa cross gitu. Oh, bisa. okay. Kalau bisa. Ibu Ketua minta, ayo siapa yang mau bergabung? Dari DPC mana yang mau ikut? Ayo. Bisa begitu ya. Bisa. Kalau untuk kabupaten-kabupaten lain selain Takalar, Pangkep pernah. Iya. Oke, dan insya Allah yang lain menyusul ya. Iya, insya Allah. Terima kasih Mami. Saya ke Bunia nih. Nah, lumayan nih setengah dekade, ya kan? Kira-kira waktu itu udah pernah ke mana aja selama 5 tahun ini? Apakah mungkin juga sudah pernah ke nasional atau bahkan ke luar negeri? Mulai dari tingkat lokal aja dulu, misalnya kecamatan, kemudian kabupaten, provinsi, nasional. Itu udah kemana aja nih? Dan dalam rangka apa? Ini kalau saya sih, kalau di Makassar ya di semua kecamatan sudah. Karena kebetulan saya kan ketuanya. Oh iya, betul betul sekali ya. Dan kalau daerah-daerah ya, kalau Goa, Marus itu kalau ada kegiatan mereka mengundang kita ke sana. Ya. Dari Goa, Marus, kebetulan pernah juga ke Sinjai, Bulukumba. Bukan semua lah, provinsi lah. Kalau diundang di Sulsel ya, udah Sulsel, full ya. Diundang kita ke sana. Dan keluar dari Sulawesi itu saya sudah ke Jakarta, ke Bogor. Sudah berapa kali ke Jakarta itu, Pak? Setiap Rakernas ya. Kalimantan ya sudah gitu. Oke, terima kasih Bu Nia. Saya ke Ibu Wahyuni, Ibu Yuni ya. Ibu Yuni. Ibu Yuni, ini kan bisa dikatakan ini gede ya.
komunitas atau organisasi ini. Kira-kira udah pernah kolaborasi nggak sih? Dan misalnya kalau udah pernah itu udah pernah kolaborasi dengan siapa aja gitu, stakeholder, pemerintah, swasta dan sebagainya. Dan itu dalam rangka apa, di bidang apa gitu kolaborasinya? Kalau kolaborasinya itu ketika teman-teman pendampingan di bawah itu setiap saat itu kolaborasi dengan pemerintah, dengan rumah sakit. Nah, di rumah sakit manapun, misalnya di rumah sakit Wahidin, di rumah sakit Dayak, rumah sakit Syekh Yusuf di Kabupaten Goa, ataupun teman-teman di daerah itu berkolaborasi dengan rumah sakit daerah mereka. Nah, kalau di bidang swasta ya sejauh ini belum ada ya, Pak Ketua. Swasta sih ada ya. Boleh Apa dipakai mic-nya? Kalau di swasta pernah sih sering ada, cuman mungkin udah lama. Terakhir itu kalau saya tidak salah kegiatan yang saya ingat sekali itu Ibu Sek sendiri yang adakan kegiatan donor darah. Ayo. Sorry, Ibu betul Sekretaris. sekali. Iya, saya lupa ya, betul sekali. betul. Saking banyaknya ya. Iya. Itu Palang Merah itu PMI itu memang menjadi mitra JPKP juga itu. Ya, teman-teman itu sangat antusias ketika ada kegiatan-kegiatan donor darah. Dan memang juga ada beberapa teman-teman itu selain ada di JPKP, mereka menjadi anggota member juga di PMI. Jadi ketika berkolaborasi, misalnya ada yang mau darah nih, kemudian ada pasien 4 kantong darah nih di rumah sakit nggak ada tuh. Nah, teman-teman yang ada di room JPKP itu collab dengan PMI yang ada di PMI. Nah, itu sih bentuk kerjasamanya di bidang swasta. Nah, kalau misalnya ada nih teman-teman di luar sana ya, komunitas, organisasi dan sebagainya pengen kerjasama, ini bisa nggak sih? Boleh. Nah, kalau untuk kerjasama ada nggak sih sosial media, misalnya Facebook, Instagram, Line, telepon, apa gitu yang bisa disebutkan ke Smart Listeners? Boleh silakan Ibu Yuni. Iya, teman-teman itu kan selain menggunakan sosial media WhatsApp, mereka juga menggunakan sosial media Facebook. Boleh disebutkan silakan. Kalau di Facebook itu Kanda. Itu Facebooknya kita itu adalah Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan. Nah, itu di YouTube juga seperti itu. Hurufnya sama semua, huruf kecil, huruf besar. Normal aja. Tinggal diketik Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan. Kalau di Facebook itu sudah muncul seluruh Indonesia. Kalau di YouTube juga seperti itu. Di Instagram juga begitu. Kalau saya secara pribadi Facebooknya itu Andi Imran Madukeleng. Itu. Kalau misalnya nomor telepon, nomor WA yang bisa disebutin ada? Iya, ada. Itu Pak Ketua wilayah. Kalau nomor telepon yang ada di kop suratnya kami di Sulawesi Selatan itu adalah nomor telepon saya dengan nomor teleponnya Ibu Sekretaris Wilayah. Jadi kita masing-masing, saya di provinsi, pengaduannya provinsi, yang saya dampingi itu pengaduannya ke nomor telepon saya. Nah, kalau di Facebooknya ada di komunitasnya Kota Makassar, dia punya nomor telepon tersendiri. Seperti itu. Oke, pokoknya masuk aja ya di jaringan pendampingan ya, kebijakan pembangunan Makassar ya. Pokoknya masuk ke Facebook, inbox ya, atau bisa langsung juga di save nomornya, langsung ditelepon untuk bisa kerjasama dengan teman-teman yang ada di sini ya, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah kalau nggak salah ini tadi yang akan datang di Pangkep ya. Ya, itu bisa di-spill gak sih kegiatan-kegiatan yang secara random itu, apakah sudah ada atau memang masih digodok atau seperti apa Pak Imran? Boleh di-spill gak? Oke. Kegiatan yang kita akan laksanakan di Kabupaten Pangkep, yakni rutinitas setiap tahunnya itu adalah Jambore, dirangkaikan oleh acara 17 Agustus itu. Itu sudah fix, sudah kita akan melaksanakan. Jadi sementara ini kita persiapan. Jadi persiapan itu dari beberapa kabupaten yang akan hadir, akan diundang juga dari anak-anak sekolah di Kabupaten Pangkep itu yang bergerak di pramuka. Nah, itu akan kita undang dari ini dan sudah diberikan lampu hijau kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkep. Nah, barusan kemarin itu jam 9.30 itu ke teman-teman di Kabupaten Pangkep, terkhusus Ketua DPD Kabupaten Pangkep Aziza Latif,
itu audiens dengan Bapak Bupati Kabupaten Pangkep Yusran Lologao, itu diberikan lampu hijau dan mereka mendukung sepenuhnya kegiatan tersebut, dan informasi yang saya dapatkan itu adalah Bupati Pangkep mendukung konsumsi setiap peserta yang hadir di acara Jambore tersebut. Oh, kita tepuk tangan dulu dong. Wih, sangat welcome ya. Kayak gitu. Oke, itu aja Pak Andi Imran, itu ya. Kalau sebelum tutup, saya ada mau tutupnya ya. Kita masih ada kok ya, masih ada segmen lagi. Saya mau tambahkan sedikit boleh, nih. silakan ditambahkan. Kalau ini kan sudah ke-4 kalinya ini dilakukan Jambore di JPKP. Dari awal itu di Kabupaten Goa, itu diadakan di Tombolopao, kemudian di Wajo. Itu 2 kali berturut-turut. Kemudian tahun keempat ini di Kabupaten Pangkep itu Baloci. Nah, kalau rondong acaranya itu hari pertama itu kan biasa teman-teman datang registrasi ini, kemudian registrasi, kemudian di acara setelah registrasi itu biasanya malamnya itu ada kegiatan-kegiatan saling keakraban begitu dengan teman-teman, menyanyi ada api unggun, ya, ada api unggun, kemesraan ini. Betul. Kemudian setelah itu biasanya nih Pak Ketua Wilayah kalau ada penerbitan SK baru nih di wilayah untuk DPC itu dibagikan di sana, itu masuk rondon itu pembagian, ataukah misalnya pengukuhan misalnya DPC yang ada di Kabupaten Pangkep yang baru di Kabupaten Pangkep yang baru terbentuk, itu biasanya dilakukan pengukuhan di situ. Nah, esok harinya itu di rondon kedua itu barulah pagi harinya diadakan 17 Agustus dengan upacara begitu. Kemudian ada beberapa perlombaan dari teman-teman di JPKP. Jadi hari pertama itu seremonial, hari kedua lebih lepas. Iya, lebih lepas. Oke, itu kesimpulannya ya. Nah, Ibu Sekretaris boleh nggak sih di-spill kira-kira syarat untuk bisa bergabung dengan komunitas ini ya, JPKP ya. Saya agak sulit kependekannya itu. Apa sih syaratnya, dan kira-kira untuk open recruitment-nya itu setiap gimana? Setiap berapa kali setahun, atau memang ada waktu-waktu mutlak atau fleksibel atau gimana sih? Iya, sebenarnya fleksibel sih. Siapa yang mau bergabung silahkan. Prosedurnya gimana? Boleh Prosedurnya dijelaskan? ya, artinya begini Pak, di JPKP itu kan mengutamakan kerja. Mereka mengutamakan kerja. Dan ya secara struktural keorganisasian ini ya, itu kami tidak bekerja pada tupoksi masing-masing. Artinya siapa yang mampu dan bisa menjalankan kerja pada hari itu ketika ada pendampingan, dialah yang melakukan. Itu bisa cross-cross. Itu bisa cross-cross seperti itu. Kami tidak masalah di situ. Karena memang pada dasarnya di JPKP itu adalah kerja. Kerja menjadi bukti kami bahwa kami melakukan pendampingan. Kerja menjadi bukti bagi kami bahwa kami hadir untuk masyarakat. Kan ada ini Pak ya, pengaduannya masuk nih, misalnya lembaga lain pengaduannya masuk. Oh ya Bu, tunggu ya 3 hari ke depan atau apa. Kalau teman-teman tidak, ketika ada pengaduan masuk di room, kemudian teman-teman men-share di room, di DPC atau DPDK yang bisa melakukan pendampingan itu, maka dia akan turun untuk melakukan pendampingan. Kayak alarm ya, kayak boleh kita sedikit flashback gak sih? Kayak Power Rangers ya. Kalau ada bahaya langsung langsung bereaksi ya, kayak Power Rangers gitu ya. Superhero itu di situ, Pak. Betul. Keren. List nama. Ayo list nama siapa yang mau ikut. Kalau kriterianya untuk masuk menjadi member di JPKP itu saya kira tidak ada syarat sebenarnya. Mereka tidak mengutamakan pendidikan yang tinggi atau apa dan lain sebagainya. Yang jelasnya nawaitunya ya. Niatnya ada, kemudian dia kerja. Itu yang paling penting. Kemudian rekrutmen membernya sih ya setiap saat aja. Artinya begini, ketika SK terbit, kan SK bisa diperbarui ketika 3 bulan ke depan. Nah, ketika SK terbit, kemudian sudah terbit, kemudian ada masyarakat atau teman-teman yang mau bergabung di JPKP, itu tetap kami akan terima. Namun di 3 bulan ke depan ada revisi mengenai SK tersebut, dan kemudian pada saat itulah teman yang baru ini masuk menjadi anggota. Nah, kemudian setelah itu Pak Ketua Wilayah biasa mengumumkan bahwa kan biasa ini Pak ya, saya tidak mengecualikan ini semakin hampir selesai waktunya kok semakin seru ya teman-teman yang lain ya bahwasanya seperti itu. Tapi bagi kami di JPKP baju PDH
rompi seperti ini dan ID card menjadi apa artinya? Hak tanggungan masing-masing. Iya, tanggungan masing-masing. Tidak ada kasihan itu artinya ada sumbangan dan lain sebagainya. Kecuali saya kecualikan, kecuali 2 tahun yang lalu kan ya Pak Ketua, 2 tahun yang lalu atau sekitar 3 tahun yang lalu tuh Ketua JPKP DPD Kabupaten Wajo itu 600 anggotanya itu ditanggung bajunya semua. Wah, luar biasa, Masya Allah. Iya. Ini berarti harus ketua-ketua yang lain juga bergerak ya? Itu artinya ya itulah makanya saya bilang banyak keterbatasan bagi kami untuk mendapatkan donatur dari pemerintah atau semoga swasta. dengan hari ini kita Ya, siaran saya seperti berharap ini, sih hari ini dan men-share ada stakeholder linknya yang melihat ini. Betul. Saya berharap sekali. Amin, amin, berharap amin sekali. ya Allah ya. Iya, kami itu Pak kasihannya kalau saya curhat ini sedikit. Boleh, boleh. Ada stakeholder yang bisa melihat ini dan mendengar. Betul. Kami itu Pak kalau mau ke daerah kasihan, kan kami tidak punya kendaraan. Yang namanya relawan itu kami miskin. Iya, Ya ketika orang miskin kami bantu, kami lebih miskin sebenarnya. Allah. Artinya begitu. Tapi kami tidak menjadi itu tidak menjadi hambatan buat kami untuk membantu mereka. Tidak. Itu kami kalau ke daerah kasihan Pak, sudah tidak ada pembeli bensin. Kendaraannya juga tidak ada. Bagaimana bisa membeli bensin? Jadi Nah, insya Allah kadang ya. itu kasihan. Amin. Nah, kami itu teman-teman bilang siapa punya mobil, siapa yang bisa dipinjam mobil. Nah, kebetulan kemarin ada salah satu teman itu, temannya teman itu, itulah yang meminjamkan mobil sehingga kami bisa bersepuluh orang ke Kabupaten Bone untuk melaksanakan kegiatan pemilihan ketua DPD Kabupaten Bone yang langsung dipimpin oleh ketua wilayah dan saya sebagai sekretaris wilayah. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu dah. Oke, kita tinggal beberapa menit lagi. Boleh Ibu Nia, silakan apa harapan-harapan ini terakhir ya. Apa harapan-harapan sih untuk jaringan pendamping kebijakan pembangunan sesulsel se-Indonesia bahkan ya, untuk kedepannya seperti apa harapannya? Silakan Ibu. Ya, harapan saya semoga JPKP tidak istilahnya tidak berubah, tetap dengan pendirian siap melayani dan kepada pemerintah yang mendengar bila mana ada pendampingan JPKP tolong direspon cepat. Kedua juga kami ini relawan, relawan yang betul-betul tidak ada pekerjaan lain selain ini. Jadi kami biasanya kan ada apa Dek? Ada dana dari pemerintah yaitu dana Kes Bampol ya. Itu sampai sekarang kami tidak pernah direspon. Iya, sedangkan kami kerjanya luar biasa. Buat katakanlah kami non-stop ya Pak ya. Mulai dari jam 7 pagi bahkan sampai subuh pun kami tanggapi. Tetapi kami punya permintaan dana hibah katanya selalu tidak ada anggaran. Baik. Itu yang saya bilang. Mudah-mudahan pemerintah dengar keluhan kami supaya kami bisa menyodorkan dana hibah itu ditanggapi dengan cepat. Oke, terima kasih Ibu Nia ya. Saya ke Bapak Andi Imran. Apa sih harapan ke depan untuk komunitas ini dan juga masyarakat luas? Silahkan. Harapan saya sih mudah-mudahan JPKP tetap sesuai dengan janjinya bahwa siap melayani tanpa syarat, dan mudah-mudahan seluruh anggota JPKP Sulawesi Selatan dan Indonesia bahkan sehat-sehat dalam melayani masyarakatnya. Dan harapan saya juga kepada pemerintah bahwa kami ini adalah relawan kemanusiaan yang tidak atau malu meminta sesuatu kepada pemerintah, tapi kami insya Allah akan hadir kepada masyarakat dan menyampaikan apa yang menjadi kendala masyarakat kepada pemerintah. Urusan pertama dan kedua itu bukan lagi urusan kami. Intinya apa yang menjadi kendala masyarakat kami sampaikan kepada pemerintah. Itu pun respon atau tidak respon itu urusan belakangan. Nah, jadi sebelum ini JPKP itu penuh dengan warna, penuh dengan warna. Jadi saya sampaikan kepada sahabatku bahwa kita ini berwarna. Sekarang bagaimana kita memberikan warna kehidupan kita kepada seluruh warga
Indonesia. Wah, Demikian. terima kasih Bapak ya. Imran. Mami silakan closing statementnya, apa harapan untuk lembaga ini dan juga masyarakat lebih luas seperti itu, silakan. Semoga kedepannya atau yang lagi nonton, semoga ada pemerintah yang lirik kita ya, Amin. bisa masuk donatur Ya. bagi kami semua di JPKP. Karena memang kita betul-betul kerja ikhlas, tidak mengharapkan Kerja imbalan. ikhlas, kerja nyata, ya. Kerja nyata. Oke. Iya. Itu aja Ibu. Iya. Oke, terima kasih, dan habis ini pokoknya di-share kemana aja videonya supaya lebih banyak yang melihat dan mendengarkan kita dan terketuk hatinya untuk membantu. Terima kasih ya teman-teman dari komunitas jaringan pendamping kebijakan pembangunan ya Provinsi Sulawesi Selatan ya, Kota Makassar dan Sulawesi Selatan. Terima kasih Ibu Yuni, Ibu Nia, Bapak Amdi Imran dan juga Mami ya atas kehadirannya hari di program Smart Community di Smart FM tentunya. Itu tadi obrolan kita yang sangat inspiratif dan sangat menyentuh ya tentang bagaimana kemudian komunitas ini berkolaborasi ya dengan stakeholder dan untuk membantu ya masyarakat lebih luas seperti di sektor pendidikan ya, kesehatan dan sebagainya. Semoga ini bisa mengetuk hati untuk smart listeners dimanapun Anda berada. Demikian program Smart Community, sampai jumpa ya pekan depan dalam frekuensi yang sama di 101,1 dalam program Smart Community bersama saya RD Sam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.